Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lesson Education. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal tryout yang kemarin di UTBK SBMPTN 2020 dan saya akan membahas soal tentang pengetahuan dan pemahaman umum atau PPU, yaitu soal nomor 54 sampai 60. Nah, di sini nanti saya tidak akan membaca semua teksnya ya, karena teksnya ini berisi bahasa Inggris semuanya, dan akan saya bacakan saja pertanyaannya dan menjawabnya seperti apa. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 54 dan 55. Teksnya begitu panjang kalau dilihat. Nah, kalau mengerjakan soal teks itu ya, saran saya bacalah dulu soalnya. Kalau sudah dibaca soalnya, ini baru kemudian boleh membaca teksnya ya. Tapi di sini tidak saya bacakan semuanya ya. Nanti silahkan dipelajari sendiri kenapa jawabannya bisa begini. Oke, sekarang saya baca dulu nomor 54 ya. Which of the following statement contain an opinion about the information in the text ya. Jadi yang arti dari soal ini adalah berdasarkan pernyataan yang terkandung mengandung pendapat, opinion itu pendapat ya, tentang informasi pada teks tersebut adalah ya, jadi tentang pendapat ya. Nanti kalau soal yang lain itu misalkan tentang fakta ya, in fact misalkan itu tentang fakta. Jadi opinion itu pendapat. Nah, di sini bisa kita cek, kita tidak perlu membaca, sebenarnya bisa ya kalau mencari pendapat ataupun fakta. Yang A, kita perhatikan dulu bahwa ini Dr. Pat dan timnya menyelidiki beberapa faktor yang dipercaya itu menyumbang longevity, itu umur yang panjang ya. Jadi memang kalau menyelidiki berarti ini suatu fakta ya, berarti yang A itu fakta ya, bukan opini, berarti yang A bukan. Kemudian yang B, there are factors of a variety of source including family condition that expand longevity ya. Jadi faktor dari sumber yang bervariasi termasuk kondisi keluarga itu akan memperpanjang usia. Itu bisa ya. Jadi ini faktor yang berpengaruh juga ya, ke kondisi keluarga itu juga berpengaruh. Berarti ini juga fakta, berarti yang B bukan. Kemudian yang C, on the Harvard are considered to be a perfect model for the long life family study. Jadi ini Harvard itu rintangan ya. Jadi semua rintangan itu dianggap consider, ini ada kata dianggap teman-teman. Jadi kalau dianggap itu kan berarti belum menjadi fakta ya, belum bisa dibuktikan. Berarti di sini bisa kita jawab aja. Berarti jawaban yang paling tepat yang C. Kalau yang D ini jelas ya, ini kalau berkaitan dengan tanggal tahun itu suatu fakta. Kemudian yang bawah ini tentang research ya, penelitian, research center, itu research penelitian itu juga berhubungan dengan fakta. Berarti yang E dan D bukan. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang C. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 55. Ini ya, faktor yang diselidiki. Ini ya, faktor yang harus diselidiki dalam studi keluarga umur panjang ya, terkait dengan umur panjang itu berdasarkan ya, jadi yang namanya umur panjang itu memang belum ada kepastian ya kenapa bisa memiliki umur panjang. Jadi di sini yang paling tepat jawabannya adalah spekulatif. Jadi spekulatif itu adalah mengira-ngira, kira-kira faktor-faktornya seperti ini ya. Nanti di sini dijelaskan banyak sekali faktor-faktor. Nah seperti ini nanti bisa kalian baca sekilas saja. Jadi membaca teks itu tidak harus semuanya. Oke, berarti jawaban nomor 55 yang paling tepat adalah yang A. Sekarang kita lanjutkan ke nomor 56. Kita baca dulu soalnya. Which the following give an example of point discussed in paragraph 1. Jadi apa yang contoh yang diberikan di paragraf 1 itu tentang apa? Ini cuma terdiri satu paragraf saja. Kita baca sekilas ya. Tim Amerika adalah satu dari 3 yang menggali danau ya, dan stream deep below the surface the Antarctica. Jadi bisa kita lihat dulu pilgannya. Research by scholar of various agencies. Jadi the success of drilling lake. Jadi yang tepat itu adalah yang B, karena ini berhubungan dengan ini penggalian
penggalian danau ya. Di sini kalian bisa baca, ini menceritakan tentang kesuksesan dalam menggali danau. Nah, ini maaf ini tidak bisa saya baca semuanya. Kalian bisa pelajari sendiri karena saya yakin kalian lebih pintar bahasa Inggris. Di sini saya hanya menyesuaikan kunci yang ada dan saya menjawab sebisanya saja. Oke, sekarang kita lanjutkan ke nomor 57 ya. Kalau ini kita baca dulu soalnya. Which of the following best state the topic of this text? Ya, jadi tentang apa topik tersebut. Kemudian 58 ide utama dari teks tersebut apa, gitu ya. Kita baca sekilas ya. Ini hampir ini penyebab dari tsunami itu adalah gempa di bawah air. Jadi yang menyebabkan ini jelas sekali ya. Yang menyebabkan ini nanti berarti langsung saja kita bisa menjawab, tidak perlu membaca semuanya. Itu yang kita ketahui ya, the birth of tsunami. Kalau tentang tsunami bukan kelahiran tsunami ya, tapi bisa dikatakan sebagai awal mula penyebabnya tsunami itu seperti apa. Itu sudah dijelaskan di paragraf 1 kalimat 1, kemudian dijelaskan di paragraf yang lain. Berarti kita tidak perlu membaca semuanya. Kemudian nomor 58, main ide utamanya apa? Nah, di sini bisa kalian lihat di paragraf yang kedua ya. Di sini sudah jelas. The movement ya, jadi pergeseran itu terjadi secara dramatis ini. Nah, inilah yang penyebab utamanya dari tsunami. Kenapa kok yang dipilih ini? Kenapa bukan yang lain? Karena dari soal yang nomor 57 tadi, itu tadi sudah jelas itu bahwa menjelaskan tentang bagaimana terjadinya tsunami. Nah, maka dijelaskan terjadinya tsunami itu ini pergerakan yang kuat ya di bawah laut itu akan menyebabkan tsunami, cause tsunami. Ini kata kuncinya. Oke ya, berarti jawaban nomor 58 adalah yang E. Oke, sekarang kita lanjutkan ke nomor 59 dan ini which the following statement is true about alternative source of energy ya. Jadi berdasarkan pernyataan yang benar tentang alternative energy. Ini kalian bisa baca dulu dan jawabannya adalah di ini kalimat kedua. Solar heating system which use the sun's radiation as the source of energy are a promising alternative energy source ya. Jadi tentang energi itu kelihatannya berasal dari matahari dan berpotensi sebagai alternatif yang paling baik. Itu yang jawaban nomor 59. Berarti yang C ya. Nanti bisa kalian pelajari, kalau masalah artinya ini bisa kalian cari sendiri. Oke, sekarang kita lanjutkan ke nomor 60 ya. The passage is primarily concerned with ya. Jadi ini tentang apa ya? Jadi nomor 60 ini diceritakan tentang apa? Kita baca dulu yang kalimat pertama. The Alaska Pipeline. Pipeline itu pipa ya, pipa. Start of the frozen edge of the Arctic Ocean. Jadi pipa Alaska itu dimulai dari titik beku ya sampai ini Samudra Arctic Ocean ya, Samudra Arktik ya. Jadi di sini sebenarnya bisa langsung kita jawab ketika kita sudah bisa memahami kalimat yang pertama. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang ini. Jadi di sini menceritakan tentang the pipeline construction ya. Jadi tentang konstruksi pipa, jalur pipa. Jelas ya, jalur pipa ini kan dimulai dari mana? Ini starts ya, pasti berhubungan dengan jalur pipa. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang D. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Maaf, saya tidak bisa membahas semuanya karena ini saya luangkan waktu untuk memberikan jawaban, kunci jawaban kepada kalian. Kalian bisa mempelajari sendiri. Saya yakin kalian lebih pandai bahasa Inggrisnya. Oke ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen apabila video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.